Terus akhirnya berubah suaranya tetap dijalanin, akhirnya makin kesini kan jadi mungkin makin paten. Iya, makin paten, makin firm lah makin ya. Firm, jadi akhirnya udah saya sekarang masuk tenor lah kalau di paduan suara. Oke. Dari yang suara tinggi, itu berarti nggak ada unsur kesengajaan ya berarti. Nggak ada. Emang udah berubah gitu. Nggak ada. Cuman kalau untuk kasarnya, teksturnya mungkin karena saya waktu itu secara teknikal saya tidak bisa, jadi saya paksa, gue pabelit pisan. gue aja kayak orang ini ya, orang-orang sekarang gitu. Alhamdulillah 1 hari itu lancar semua. Alhamdulillah. Dan 3 jam. 3 jam. Konser kan biasa 1 jam 45 menit, 50 menit, 2 jam maksimal, 3 jam. 3 jam. Berapa lagu? 26, 27. Almarhum Bapak yang lebih mendorong sebetulnya. Karena waktu itu Ibu justru agak sedikit ngelarang karena ketika saya ikut orkes Melayu, besoknya tidur di kelas. ngantuk. Karena orkes Melayu kan kalau di kampung tuh siang harus bolos. Terus malam dari jam 9 sampai jam 12 malam. Wow. Besoknya harus sekolah jam 7. Ya ampun. Gitu. Perjuangannya udah dari dulu, udah profesionalismenya udah dilatih berarti ya. Cuan. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station, Global People. Respect banget, hari ini bintang tamu kita terjebak macet dan hujan. Diterabas hujannya. Naik ojek. Dari Antasari sampai Kebon Sirih. Sudah ada Cakrakan. Hatur nuhun pisan. Ya ampun, rambut basah kehujanan. Bawa baju ganti nggak ini? Aman. Nanti kita ambil di wardrobe ya. Baju biar anget ya. Cakrakan, selamat datang di Global Radio. Tepuk tangan sekali dong untuk Cakrakan, luar biasa. Menerjang hujan, bela-belain dateng. Ini mana studio dingin lagi. Nanti kita bikin api unggun ya. Kayak lagi persami. Cakrakan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Global Radio. Ini pertama kali interview di Global Radio kah atau pernah? Enggak, ada sering beberapa sore kali ya sini. Kalau nggak salah ya. Ya, benar. Tapi yang basah baru kali ini kan? Baru kali ini. Tapi itu justru hal yang menarik. Jadi ada sesuatu yang bisa ilhami. Diilhami, benar. Jadi ini adalah penampilan Cakrakan. Mungkin belum pernah Cakrakan tampil dimanapun basah kehujanan. Baru kali ini. Jangan-jangan sekalian syuting video klip baru lagi. Video klipnya Cakrakan kan seperti itu. Jadi di tanggal 17 Oktober kemarin ya, ini Cakrakan baru aja ngerilis music video atau video klip buat single Tak Sejalan. Betul. Jadi Tak Sejalan ini single yang masuk ke album Divine yang rilis tahun lalu, tahun 2024. Ya. Mungkin sebelum kita ngobrol itu kita ucapin juga selamat Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Hari ini harus semangat semua pemuda. Pasti dong. Apa yang harus dilakukan pemuda di era sekarang ini, di 2025 ini menurut Cakrakan? Kalau menurut saya pemuda harus lebih lebih fokus pada self improvement. Setuju banget. Dan pastinya kita harus berpikir lebih luas lagi. Betul. Dan yang terpenting kita harus bangga dengan negara kita sendiri. Benar, setuju. Self improvement itu benar banget. Soalnya kalau sekarang kita tuh terlalu banyak influence, banyak nonton segala macam. Kita lupa buat nge-improve diri kita sendiri. Betul. Itu benar. Jadi kita diingetin sama AA Cakrakan. Dipanggil AA, kakak, abang, Akang. Karena sempat mungkin 2 tahun yang lalu ya, gue pernah ada interview juga bareng sama Cakrakan. Jadi awalnya itu awal bernyanyi nyinden Dangdut. Dangdut. Iya, waktu masih kecil kan. Di Pangandaran waktu itu memang awalnya saya nyanyi lagu dangdut. Itu di Pangandaran waktu itu udah ada Bu Susi. Bu Susi udah ada, udah ada. Cuman udah ada dulu, waktu itu belum ada pesawat terbang. Belum ada jet pribadinya. Jadi kalau boleh Global People mungkin yang baru kenal dengan Cakrakan ini Gen Z yang lahir 2006, 2005 gitu. Awal nyanyinya tuh sebenarnya Cakrakan tuh tahun berapa dan kapan? Umur berapa? Pas pertama kali saya suka bernyanyi dan tampil itu TK. Hah? TK udah nyanyi? TK udah nyanyi. Keluarga memang penyanyi apa darah seni kuat seni banget? Sih. Lebih ke seni. Jadi ada yang lukis, ada yang tari. Kebetulan yang bagian nyanyi saya. Suara paling bagus. Lumayan lah. Oke. Biasanya kalau TK udah nyanyi itu didorong sama orang tua. Bener waktu itu. Betul. Ada almarhum Bapak yang lebih mendorong sebetulnya. Karena waktu itu
Ibu justru agak sedikit ngelarang karena okay. ketika saya ikut orkes Melayu, besoknya tidur di kelas. ngantuk. Iya, karena orkes Melayu kan kalau di kampung tuh siang harus bolos. Terus malam dari jam 9 sampai jam 12 malam. Wow. Besoknya harus sekolah jam 7. Ya ampun, gitu. Perjuangannya udah dari dulu, udah profesionalismenya udah dilatih berarti ya. Cuan yang penting. Tapi orkes Melayu itu gimana? Lagunya tuh dangdut. Oh dangdut. Jadi waktu itu saya sering bawain lagunya almarhum Meggy Z, terus Iyeth Bustami belum terlalu susah waktu itu. Jadi susah. Dulu ada artis cilik dangdut Ebim Ngesti. Oke, saya juga sering bawain lagu itu. Cuman kadang kalau pas saya kan sering dilatihnya jujur, saya pertama nyanyi dangdut dilatih sama teteh biduan yang ada di Pangandaran. Oh, yang ada di Pangandaran. Jasanya banyak itu. Luar biasa. Dibawa hujan-hujan. Jadi kalau hujannya udah biasa. Udah biasa kita manggung kemanapun, kehujanan udah biasa. Ya ampun, gitu. Sampai sekarang jadi terlatih nih. Udah terlatih. Dan setahu gue juga ya, Cakrakan ini nyanyi blues ya. Nyanyi blues itu pas kuliah. Pas kuliah? Ya. Itu gimana dari yang orkes Melayu, lagu Nusantara, terus ke blues? Apa sebelumnya ada rock dulu? Karena suaranya rocker banget. Sebetulnya semuanya gue coba. Karena kan prinsip bermusik gue ataupun ketika gue ada di seni, gue harus bisa mencoba semuanya. Yes, benar. Seniman banget ini. Jadi itu tuh tertarik ketika kan gue kuliah di Bandung, ngambil jurusan vokal, dan vokalnya itu klasik. S1 tuh klasik. Jadi makanya kita belajar lagu klasik semuanya. Cuman sampingannya kalau nyanyi di kafe, di bar kan memang kadang kita ngikutin Top 40. Jadi makanya gue belajar juga lagu jazz, gue belajar juga lagu rock, gue belajar juga lagu blues. Cuman memang waktu itu yang paling gue sering dengerin lagu blues. Karena lebih kalau dalam pemikiran gue blues itu kadang lebih free. Jadi lu mau teriak, bebas berekspresi. Iya. Benar. Lebih ke soul. Benar. Dan akhirnya untuk terjun ke industri musik di single pertama pop. Tapi suaranya itu punya suara gara-gara kehujanan. Karena sering kehujanan di Pangandaran. Ini kalau kehujanan sekarang jadi tambah seru kali ya. Tapi jangan sampai masuk angin. Kalau masuk angin minum obat ini. Spot iklan bisa masuk. Mulai tahu suara atau berubah suara kayak gitu kapan sih Cakrakan? SMP. Oh, SMP udah. Jadi pas SD itu saya masih bisa istilahnya kebanyakan lagu-lagu yang halus, dibawain tuh nada cewek semua. Karena memang ya notabene semua anak kecil suaranya pasti tinggi gitu. Benar. Pas masuk SMP nggak nyampe. Jadi nggak nyampe. Ngambil suara cowok kerendahan, cewek ketinggian. Jadi kita di tengah nih. Cuman waktu itu memang saya udah di Pangandaran tuh udah tetap nyanyi, paksa nyanyi kan. Dan nggak ada vokal coach di sekolah di sana kan. Jadi ya udahlah kata istirahatin aja dulu kata biduan gitu kan. Terus tapi saya saya suka nyanyi kan. Jadi saya tetap mau nyanyi. Terus saya juga berguru ke seorang ada sinden dukun. Kirain berguru sama dukun. Kalau sinden kan ada gak makan gambir lah. Itu beneran ya? Betul. Yang kalau yang makan melati bener gak? Itu serem kalau itu. Singkong mentah. Itu bener untuk itu sebetulnya kayak kencur. Itu lebih yang paling umum kan kencur. Ya, paling umum kencur. Waktu itu kayak pisang dikukus dikasih bawang. Terus baru tahu nih. Itu banyak sekali yang saya asupan tradisional. Cuman ya karena memang mungkin waktu itu ya salah satu yang saya tahu itu dan dikasih tahu cuman itu. Itu aja. Terus akhirnya berubah suaranya tetap dijalanin, akhirnya makin kesini kan jadi makin paten. Iya, makin paten, makin firm lah ya. Jadi akhirnya udah saya sekarang masuk tenor lah kalau di Oke. Dari yang suara tinggi itu berarti nggak ada unsur kesengajaan ya berarti. Nggak ada. Emang udah berubah gitu. Nggak ada. Cuman kalau untuk kasarnya teksturnya mungkin karena saya waktu itu secara teknikal saya tidak bisa. Jadi saya paksa. Gue public pisan. gue aja kayak orang
ini ya orang-orang sekarang gitu kan. Iya. Jadi memang gue waktu itu paksa tanpa mungkin dengan teknik yang benar. Jadi mungkin ada suatu waktu yang kayak overuse. Iya. Overuse terus tapi ketika karena kebiasaan seperti itu sekarang gue rutin cek. Alhamdulillah gak ada masalah. Nah itu mau nanya, ini cek, oke, berarti udah terjawab ya? Udah. Oke. Jadi sebulan sekali rutin cek. Karena kalau serak ya pasti serak. Semua orang juga kadang ada serak ya. Kadang kalau kita nyanyi, karena kita kan otot di pita suara tuh adu terus kan kayak getar gitu. Jadi kayak ada merahnya itu biasa. Oh biasa radang ya biasa. Radang gitu kan. Jadi tapi untuk kayak robek segala macam alhamdulillah enggak, jangan sampai jangan sampai. Ini kalau penyanyi kayak Cakrakan ya menurut gua kayaknya treatment untuk tenggorokannya lebih dari orang biasa kali ya. Apa treatment yang tidur? Oh iya, benar. Jadi gini, benar-benar. Ini kan sebenarnya penyanyi sama penyiar itu kan sama-sama pakai suara. Betul. Senjata kita. Jadi waktu itu pernah dikasih tahu dengar dari Kakak Sleng. Obatnya cuma satu, tidur sebenarnya. Istirahat. Iya. Karena tapi kalau jadwal lagi tiap hari gitu. Kalau untuk emergency, kadang memang ada beberapa medik lah yang bisa dipakai kan. Iya. Kalau suntik lah segala macam. Cuman itu gua rasain sendiri itu tidak disarankan menurut gua ya. Iya. Karena secara nggak langsung kalau kita terbiasa dengan kalau serak dikit suntik, jadinya body kita jadi kayak imun. Jadi minta nambah lagi dosisnya, dosis kayak gitulah. Dosing. Cuman kalau gua lebih baik kalau ada waktu agak sedikit senang dimanapun tidur. Tidur ya dimanapun tidur. Di mobil tidur. Ya. Lagi nunggu standby tidur ya. Iya benar. Katanya salah satu waktu itu pernah ngobrol juga bareng sama satu penyanyi. Kalau suntik tuh suara muncul tapi cuma 2 jam 3 jam gitu katanya ya. Dan itu abis itu seraknya akan makin lama. Oh, oke, recovery-nya makin lama. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Ya. Kira-kira rekomendasi suntiknya di mana? Buat iklan. Boleh. Cakrakan. Yang masih hari ini wet look ya. Jibruk look. Artinya adalah apa? Bahasa kuyup. Ini bahasa kuyup. Jadi pernah juga waktu itu kalau nggak salah bintang tamu kita juga akhirnya lanjut naik ojek juga kehujanan tapi gak sekuyup ini benar-benar luar biasa, respect. Tapi habis ini mungkin kering-keringkan badan ya. Dikerok lantai. Atau mau jahe kita bikinin jahe panas ya. Masih bareng sama Cakrakan Global People di Global Morning Show. Jadi baru aja kemarin itu di tanggal 17 Oktober rilis music video Tak Sejalan, single yang ada di album Divine. Rilis tahun 2024. Kalau singlenya sendiri rilisnya si Tak Sejalan ini? Tak Sejalan sebetulnya bareng sama music video? album Divine. Cuman kalau ini tuh cuman kalau rilis video klip sih sebetulnya ya. Rilis video klip itu tanggal berapa? Orang sih kayak 17 kemarin 17 Oktober itu kan. Berarti memang kenapa selama itu akhirnya Poho itu lupa artinya poho ya. Jadi 17 kemarin itu video klipnya. Video klipnya kenapa baru dirilis di 2025? Karena waktu kemarin kan memang kita fokuskan ke kan biasanya kalau album tuh kita lempar kita lihat mana nih secara data yang mana yang banyak dengerin dan kebetulan dari lagu yang pertama waktu itu Broken Symphony salah satunya yang banyak didengarkan adalah Tak Sejalan. Jadi makanya gua bilang sama tim ya udah Tak Sejalan kita bikin video klip. Karena waktu itu juga untuk konser gua kemarin yang di Singapura sama di Malaysia tuh inputnya bagus. Jadi dari semuanya yang dengerin tuh memang secara data ini bagus lah gitu. Si Tak Sejalan. Jadi makanya ya udahlah bikinin aja menuju ke rencana kan gua ada album lagi. Jadi sekarang sebelum ini nice bener. Baru mau nanya apakah ada album baru lagi yang akan hadir? Udah. Tahun ini? Tahun depan. Oh, tahun depan awal ya? Itu udah puyeng langsung. Aduh. Berarti gak lama lagi awal tahun kesini lagi. Oh iya. Tapi kalau bisa jangan hujan-hujanan lagi. Kasian ya. Kemarin ke Singapura dan Malaysia. Ya. Konser berapa hari Singapura? Satu hari. Karena sebetulnya mereka nawarin kayak ada second show. Cuman gue berpikirnya kalau perform itu apapun itu sebetulnya kita prima tuh di yang pertama. Iya, day one. Iya. Jadi dan juga takut nggak laku kalau 2 hari. Itu sebetulnya. Kasihan juga meskipun mereka over itu. Cuman alhamdulillah 1 hari itu lancar semua. Alhamdulillah. Dan 3 jam.
3 jam. Konser biasa 1 jam 45 menit, 50 menit, 2 jam, maksimal 3 jam. 3 jam. Berapa lagu? 26, 27. Setlist sama Singapura dan Malaysia? Ada yang beda karena bintang tamu beda kan. Oh, oke. Untuk yang di Singapura? Di Singapura itu ada Ade Govinda, ada Ernie Zakri. Oh iya, Ade kemarin cerita. Terus kalau di Malaysia ada Mbak Titi DJ, Mas Faisal Lubis, terus Ade Govinda. Memang Ade Govinda memang ini sebagai orang tua asuh saya. Abang dah. Sama Masya Milan, terus siapa lagi? Beberapa ada. Nah, pokoknya Mbak Titi DJ, Mas Ade Govinda, Mas Faisal Lubis, ini bukan dari Zakri, Marsha Milan dan Trio XL. Oke, Singapura dulu atau Malaysia dulu itu? Singapura dulu. Ini untuk tampil show konser di luar negeri selain Indonesia ini bukan pertama kalinya kan? Bukan pertama kali. Udah kesekian kali. Tapi mungkin untuk kita throwback ke zaman seorang Cakrakan yang masih kecil di Pangandaran, kebayang gak sih? Gak sama sekali. Bukan cuma Indonesia, siapa yang gak tahu Cakrakan? Dengar lagu udah pasti itu Cakrakan lagu gitu ya. Sampai akhirnya ke luar negeri. Kalau dibilang nyangka atau enggaknya pasti lebih ke ingin. Kalau nyangka sih nggak sama sekali ada di pikiran akan bisa sejauh ini. Karena gue selalu berpikir kayak yang bisa nyanyi tuh banyak sekali dan suaranya bagus-bagus gitu. Jadi gue untuk ada di posisi sampai sekarang, apalagi di industri pun udah alhamdulillah ya istilahnya, itu benar-benar rezeki yang luar biasa. Jadi nggak pernah nyangka. Tapi di sisi lain juga itu mungkin kayak gue pikir kayak ya gue dikasih kesempatan untuk terus memberikan sesuatu yang bermanfaat di industri, menghasilkan karya dan ikut berpartisipasi memajukan musik Indonesia lah. Gitu. Kalau misalkan seorang penyanyi kalau penyanyi itu ditanya mau sampai kapan akan bernyanyi, kalau jawaban dari Cakrakan kira-kira akan sampai kapan? Sampai nggak bisa nyanyi. Sampai nggak bisa nyanyi. Atau sampai akhir hayat ya? Sampai pokoknya kalau lagu gua nggak bisa dibawain satu bait tuh, satu bait pun bisa gua bawain, berarti gua mundur. Itu artinya udah nggak bisa. Oke, iya, nice. Jadi kita nggak bisa pungkiri lagu Harus Terpisah. Itu membawa Cakrakan bisa sampai sekarang. Itu single pertama kan? Pertama. Ku menangis, ku berlari, kau terdiam. Ku terdiam, kau berlari. Ganti-gantian. Bukan. Ku menangis, kau tersenyum. Iya. Gitu kan. Itu apa yang dirasain lewat lagu itu? Dan nggak mungkin lagu itu nggak dibawain. Lagu itu selalu dibawain pasti. Itu lagu pertama yang menurut gua itu lagu susah. Hah, susah. Secara teknik nyanyi, secara apa ya istilahnya. Kadang kalau kita terlalu kalau bernyanyi itu yang gua rasain ya. Kalau kita terlalu teknikal juga kita nggak ada rasa. Jadi gua harus kayak memilah, gua harus berusaha untuk membawakan lagu ini secara baik tanpa menghilangkan rasa tersebut. Biasanya kan kalau didengerin lagu itu semuanya dempet terus, kata-kata dempet, nyanyi pun dempet. Jadi kalau kita nggak dikasih teknik yang benar juga keteteran juga gitu kan. Jadi makanya lagu itu dulu pertama kali gua rilis, gua kalau bawain itu pasti alhamdulillah waktu itu udah ada yang tahu kan. Kalau satu ref ini udah selesai, gua mau lanjut ke yang yuk nyanyi semuanya. Itu gua sambil gua istirahat dulu, terus gua masuk lagi di bait kedua, ketiga gitu. Dan lagu itu sampai sekarang orang masih banyak dengerin. Alhamdulillah. Jutaan stream juga, dan lagu itu yang pasti di request. Mungkin kalau di luar negeri lagu itu bisa diulang 2 kali, minta 2 kali penonton ya. Alhamdulillah. Selalu terakhir nggak kalau lagu itu memang lagu selalu di penutup. Karena ya harus terpisah. Judulnya pun harus terpisah. Iya, gitu. Biasanya kalau penyanyi atau band yang punya lagu tentang berpisah dan segala macam gitu, jadi lagu terakhir ya kan. Dan lagu Harus Terpisah ini kemarin dibawain juga di Singapura juga. Dibawain. Masih ada merindingnya nggak ketika lagi konser penonton nyanyiin lagu Cakrakan? Itu lebih ke flashback, flashback bahasanya. Ngeri kali. Jadi kayak setiap kali. Untung bukan cashback ya. Itu yang kita mau. Iya. Lebih ke
mikir kayak perjuangan perjalanan yang dari awal pertama kali bisa sign ke dalam industri, kan perjalanan sebelum itu juga panjang gitu kan. Iya benar. Dari awal kayak sendiri itu udah kayak dan kira. Iya. Gitu kan? Kayaknya harus dibikinin film ya. Perjalanan. Karena memang dari gue pertama kali sign di Jakarta itu 2012. Sebelumnya tuh inginnya tuh dari dulu gitu untuk ada ikuti industri, cuman ya baru ada rezekinya 2012 itu kan. Jadi kayak wah luar biasa. Udah ngelewatin ini semua gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih kesempatan untuk masih bisa berkarya, berpartisipasi lah. Benar, gitu kan. benar masih. Jadi itu pun kayak udah syukur yang luar biasa. Luar biasa emang. Dan tadi Cakrakan juga bilang lagu Tak Sejalan ini lagu bukan penutup ya, tapi lagu yang dikeluarin music videonya sebelum album baru. Betul. Pas banget single terakhir. Ini ada hubungannya sama Harus Terpisah di single pertama. Ketika orang harus terpisah biasanya ada alasan tak sejalan. Betul. Nah, ini anyway di Instagram ada yang dia nggak nanya tapi dia bilang dari Nurul Janah Dwi, boleh minta ucapan selamat nggak Kak? Hehe, hari ini aku wisuda. Wah, Nurul Janah Dwi. Nurul Janadwi, selamat. Semoga kelak abis wisuda pasti wisudanya lancar dan dapat suatu hal yang lebih baik lagi. Amin. Tuh langsung diucapin sama Cakrakan. Buat yang mau wisuda juga semangat ya, yang lagi skripsi juga semangat ya. Biasanya kalau misalkan kita bisa lancar skripsian, itu biasanya harus diasah otak. Betul. Sama kayak kita kan diasah otaknya oleh produser kita Edo di games kita kali ini. Betul, games Jakarta ya. Oke. Nama gamesnya Jakarta. Betul. Oke. Nanti cepet-cepetan Ting sama Tong. Belnya. Ting gue ya. Ting. Ya. Gotong ya. Betul. Oke. Nanti gue kasih katanya, nanti Eja ya. Misalkan motor MOTOR. Oke, siap. Duluan ya. Ya. Ting MOTOR kayak ini gitu. lumayan bisa lah kalau inilah ya. Siap ya? Oke, siap. Kita dari yang gampang dulu. Ya. Elegi. Ting. Aduh. Elegi. Teto. Elegi. ELEGI. Betul. Yahoo! 1-0. Oke. Yes. Kasus nih. Cakrakan bisa duluan belnya, tapi bukan aku. Lanjut ya. Oke. Abrasi. Ting. Aduh. Oke. ABRASASI. Teto tadi kelebihan. 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 Aduh, kasus gua. Jadi abrasi. 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 Betul. Yes, 2-0. Oke. Sebenarnya Tong ini ngasih kesempatan buat Godo duluan. Yang penting Bel duluan. Oke, kita lanjut. Partikelir. Aduh, partikelir ya. Ting. Oke, Ting. Oke. Partikelir. 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 Betul. Oke, betul. Nice. 2-1. Lanjut. 2-1. Lanjut ya. Kita sampai 100 pertanyaan ya. Kebanyakan itu. Kebanyakan. Oke. Manifestasi. Oke. MANIFESTASI. 2 sama. Ini makin panas ini. Enggak, gue tuh bukan nggak bisa. Gue tuh mikir Kasih dulu baru bel. Itu secara ini, tapi ya udahlah, kasih 2 dulu. Enggak karena belnya berarti ya. Oke. Siap ya? Oke, siap. Tong. Belum. Terlalu cepat itu, kalau itu terlalu cepat ya. Oke. Katarsis. Ting. Kan? Kalah bel kan gua. KATARSIS. Betul. 3-2. Oke. Oke, kita lanjut. Poinnya 100 nih. Ya, belum. Cendekiawan. Cendi. Ting. Aduh, Oke, tuh kan bel lagi gua. CENDI. Teto. Cendekiawan ya. Ya. CENDEKI Teto. Salah. A dulu. Oh ya, cendekia. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Rekonsiliasi. Ting. Nah, tuh kan dia yang penting ting dulu. Dia mah ting dulu. REKONSILIASI. Betul. 4-2. Gila di comeback, Bro. Kayak MU nih. Terakhir. Tadi tapi kayak ngambil nada tinggi tadi. Terakhir ya. Oke, Ini lah. poinnya 1000. Wah, berarti kalau Oke. aku bisa jawab aku menang. Desentralisasi. Ting. Tuh kan.
Lisasi. Wah, betul sekali. Wow. Cakrakan. Selain dia bisa jawab, dia ternyata adalah penyanyi dengan pemencet bel tercepat di dunia. Tepuk tangan sekarang kita cakrakan, Cakra. Hatur nuhun pisan. Brother, semoga lagu Tak Sejalan ini musik videonya juga bisa relate buat semua pendengar musiknya Cakrakan, dan akan hadir album baru nanti tahun depan, berarti hadir lagi ke Global Radio. Sehat terus. Amin. Untuk Cakrakan sukses selalu, yang penting suaranya nggak hilang karena habis hujan-hujanan ya. Jadi nggak enak kita ya. Terima kasih juga Global People yang udah nonton kita dari tadi pagi, udah nonton kita di live streaming juga TikTok dan juga YouTube. Semoga secepatnya kita bisa ngobrol lagi bareng sama Cakrakan.